Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arma Basir. Saya akan menjelaskan 12 prinsip komunikasi. Pengertian komunikasi itu sendiri adalah pengiriman atau penerimaan pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan tersebut dapat disimak atau dipahami. Terdapat beberapa prinsip komunikasi yang menjadi asas dari sebuah proses komunikasi sendiri. Prinsip komunikasi telah dikemukakan oleh banyak pakar dan ahli. Saat ini terdapat 12 prinsip komunikasi yang dikatakan sebagai penjabaran lebih jauh dari definisi hakikat komunikasi. Berikut merupakan 12 prinsip komunikasi. 1. Komunikasi suatu proses simbolik. Prinsip komunikasi yang pertama merupakan suatu proses simbolik dari dalam diri manusia. Komunikasi adalah suatu yang bersifat dinamis, sirkular, berakhir pada suatu atau tidak berakhir pada suatu titik tertentu saja, tetapi terus berkelanjutan secara terus-menerus. Kedua, prinsip perilaku yang mempunyai potensi komunikasi merupakan dimaksudkan bahwa tiap orang bisa saja dimaknai sedang terlibat dalam proses komunikasi meski tidak bermaksud untuk mengkomunikasikan sesuatu. Adanya gerak tubuh merupakan ekspresi wajah, mata, hingga bisa dimaksud sebagai bentuk komunikasi oleh orang lain. Ketiga, komunikasi dimensi dan hubungan merupakan adanya dimensi ini dalam beberapa komunikasi. Tiap proses komunikasi mempunyai dimensi, di mana dari dimensi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi sesuai dengan pelaku yang terlibat. Keempat, komunikasi yang berlangsung berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi ini artinya bisa terjadi tanpa direncanakan, seperti dua orang yang menyapa di tengah jalan, atau bisa saja yang betul-betul direncanakan sedemikian rupa seperti rapat, seminar yang dilangsungkan secara resmi. Kelima, komunikasi konteks ruang dan waktu. Komunikasi ini merupakan pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak pengirim disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan yang dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung, sehingga memenuhi konteks ruang dan waktu. Keenam, komunikasi yang melibatkan prediksi proses komunikasi. Proses komunikasi juga dapat diprediksi pelaku yang terlibat. Misalnya, kita menyapa seorang, kita tentu mengharapkan orang itu timbal balik menyapa balik. Hal ini juga sesuai dengan norma, kebiasaan, atau pola dalam berkomunikasi yang digunakan oleh para pelaku atau pelaku komunikasi tersebut. Ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Komunikasi ini merupakan cara seseorang untuk berkomunikasi, namun dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari latar belakang,
budaya, sosial, pendidikan, nilai, adat, dan pengalaman. Faktor eksternal seperti kondisi keluarga, lingkungan juga turut berpengaruh pada komunikasi sistemik tersebut. Kedelapan, komunikasi efektif belakang sosial budaya mirip dengan seperti semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektivitas komunikasi antara dua orang dengan latar suku, budaya, daerah yang berbeda. Kemiripan unsur sosial budaya seperti bahasa, pendidikan memiliki dampak besar pengaruh komunikasi tersebut. Kesembilan, komunikasi yang bersifat anusekuensial. Komunikasi ini merupakan tidak berlangsung satu arah, artinya komunikasi juga akan melibatkan respon atau tanggapan seorang sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan ini diterima dan dimengerti. Oleh hal inilah yang dimaksud pada prinsip komunikasi yang bersifat non sekuensial. Ke-10, komunikasi bersifat prosensual atau transaksional. Komunikasi ini merupakan ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Pula komunikasi ini berubah-ubah dan tidak asal sedang berlangsung dengan umpan balik dan reaksi yang beragam. Ke-11, komunikasi yang bersifat imperishable. Komunikasi ini merupakan dikembalikannya atau artinya efek atau dampak komunikasi tersebut tidak dapat dihilangkan jika kita menyakiti orang lain. Apa yang telah kita ucapkan maka efek sakit hati itu tidak langsung hilang. Untuk itu proses komunikasi harus dilakukan secara berhati-hati oleh pelaku komunikasi tersebut. Ke-12, komunikasi menyelesaikan berbagai masalah. Proses komunikasi berbagai masalah ini bukanlah untuk melaksanakan atau menyelesaikan masalah. Maksudnya komunikasi bukanlah satu-satunya untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi hanya bisa jadi salah satu faktor pendukung untuk menyelesaikan masalah. Demikian yang saya dapat sampaikan 12 prinsip komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.